Halo tuh semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas tentang apa aja sih habits atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat keuangan kita jadi kurang baik atau kita bisa menjadi miskin ya kan? Nah nanti aku bakal bahas poin-poin yang bakal aku sampaikan kalau misalnya kamu ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kamu hindarin semua kebiasaan yang bakal aku sebutkan nanti, harusnya keuangan kamu bisa lebih baik dari 90% orang di luar sana ya kan? Tapi sebelum mulai, seperti biasa aku bakal kembali berinvestasi di Bit. Kalau misalnya kamu udah ngecekin video sebelumnya, kamu pasti tahu ya kan, kalau misalnya di Bit ini belakangan lagi ada promo di mana kamu bisa dapetin cashback hingga Rp300.000 dengan kamu top up sebanyak sekian ya kan. Nah untuk pembahasan lebih lanjut mengenai promonya, kamu sebaiknya cek dulu video yang sebelum ini, karena di video tersebut aku bahas tentang semua syarat dan ketentuannya satu persatu supaya kita bisa manfaatin promonya dan kita nggak miss ya kan. Karena biasanya kalau mau manfaatin promo Bibit, kalau ada poin yang kita miss dikit aja, kita bisa gagal mendapatkan promo tersebut. Jadi pastikan kamu ngecek dulu video itu, kemudian kamu ikuti step by step yang aku jelaskan di video tersebut ya teman. Dan berikutnya seperti biasa kita bakal kembali berinvestasi lagi. Di sini aku udah siapin uang sebanyak 9 juta sekian, tapi mungkin aku bakal top up 1 juta aja ya teman. Karena di video sebelumnya kita ada top up, nanti di video selanjutnya baru aku bakal top up yang lebih besar lagi ya teman. Cara top up gimana? Kita bisa ke bagian home di sini. Seperti biasa kita tinggal ke bagian portofolio di mana kita pengen men-top up dana tersebut. Dan seperti biasa, aku bakal top up ke Sukor Invest Stable Fund aja ya men. Di sini aku bakal top up sebanyak 1 juta rupiah aja. Dan di sini aku bakal juga nyalain cashbackku karena kebetulan aku lagi punya cashback, tapi kali ini hanya 25.000. Kita tinggal pencet beli sekarang di sini. Setelah itu kita tinggal pencet saya menyetujui, kemudian kita tinggal pencet bayar sekarang. Dan di sini kamu perlu ingat kita harus melakukan pembayaran dengan menggunakan Bank Jago kalau kamu pengen bisa manfaatkan bonus yang ada di promo ini ya men. Yaudah kita tinggal pencet bayar sekarang, dan seperti biasa kita bakal dibawa ke halaman ini. Nah kalau udah seperti ini kita tinggal masukkan password dan kemudian kita pencet lanjut ya men. Nah pembayaran berhasil. Kalau misalnya kita pencet selesai di sini, kemudian kita reload, harusnya kita tinggal menunggu beberapa saat. Biasanya sih makan waktu 2-3 hari sampai nanti akhirnya pembelian kita bisa berhasil. Dan untuk cashbacknya dia bakal masuknya sedikit lebih lama, biasanya masuknya belakangan ya men. Kalau kita pencet home, sekarang portofolioku udah bertambah sebanyak 1 juta rupiah. Jadi seperti itu ya men, cara berinvestasi di Bibit. Oke, kita bakal langsung masuk ke poin pembahasan kita, yaitu kebiasaan apa aja sih yang bisa membuat kita miskin. Yang pertama adalah nggak paham mengenai cara kerja uang. Jadi untuk kita bisa membangun kekayaan, kita benar-benar harus paham gimana cara kerja uang ya men. Kalau kita paham gimana cara kerja uang, kita bisa tahu bahwa gimana sih cara paling efektif untuk kita bisa mengumpulkan uang. Kalau misalnya di awal mungkin kan kita tahu uang itu hanya kita bisa dapatkan kalau misalnya kita menukarkan waktu kita dengan bekerja. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih lanjut, sebenarnya uang itu bisa dapatkan dengan metode lain tanpa kita harus menukarkan uang kita ya kan. Contohnya apa? Contohnya kamu misalnya punya bisnis, kamu misalnya punya investasi, kamu misalnya membangun passive income, membuat uang kamu bekerja buat kamu. Maka dari itu kamu harus benar-benar dulu pahami cara kerja uang. Nah kalau misalnya kamu pengen meningkatkan pemahaman kamu mengenai cara kerja uang, gimana caranya? Kamu bisa ikutin beberapa course ataupun kamu baca buku yang banyak mengenai personal finance ataupun keuangan ya man. Aku pribadi juga udah baca lumayan banyak buku keuangan, jumlahnya udah puluhan, kalau ditumpuk bisa lumayan banyak. Tapi salah satu buku yang sangat menampar aku waktu itu adalah Robert Kiyosaki, yaitu Rich Dad Poor Dad dan juga Richest Man in Babylon. Gara-gara dua buku itu mindsetku bener-bener shift ya kan. Yang awalnya uang itu aku nggak tahu dia harus diapain, aku jadi paham bahwa uang itu sebenarnya harus kita gunakan untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi. Kemudian hasil dari investasi uang tersebut kita reinvestasikan supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Jadi kalau misalnya kita punya uang, uang itu harus kita gunakan untuk membangun aset ya men. Nah kalau misalnya kita lihat salah satu poin dari buku di Robert Kiyosaki, di sini juga dibahas. Nih kamu bisa lihat ya, kalau misalnya orang kaya, apa yang membuat mereka berbeda adalah kalau misalnya mereka punya income mereka akan dimasukkan ke aset tersebut akan mencetak income lagi, baru akhirnya akan keluar ke expense. Sedangkan orang biasa mungkin akan masuk ke income, kemudian expense keluar, atau kemungkinan kedua adalah setelah masuk income, mereka malah menambah hutang mereka dengan menambah liabilities. Kemudian dari liabilities baru keluar dari expense. Kalau misalnya kamu pengen membangun kekayaan, yang paling efektif adalah kamu udah bangun income tersebut kamu gunakan sebagian besar untuk membeli aset.
yang akhirnya aset tersebut bisa membawakan kamu lagi income. Terus expense-nya kalau bisa ya kamu spend-nya jauh lebih kecil ya kan. Kalau misalnya nanti aset kamu udah besar, bisa-bisa nanti aset kamu bahkan bisa membiayai expense kamu. Aku pribadi juga saat ini aku memiliki passive income yang udah lebih besar daripada pengeluaranku ya kan. Jadi kalau misalnya aku nggak bekerja, dan juga kalau misalnya aku dengan syarat aku stay dengan gaya hidup yang sama, aku nggak naikin gaya hidup, itu harusnya bisa tetap hidup ya kan, bisa tetap bertahan hidup. Cuma aku pribadi pasti selalu berusaha untuk meningkatkan income gue atau membangun asetku ya kan. Poin kedua adalah tidak mencatat keuangan. Nah mungkin ini hal yang sepele banget, tapi kalau misalnya kamu lakukan, sebenarnya hal ini adalah hal yang paling penting juga ya kan. Karena dengan kamu mencatat keuangan, setidaknya kamu tuh tahu apakah kamu itu semakin dekat ke goal kamu, apakah kamu semakin jauh, gimana performa bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu, terus gimana juga apakah di tahun ini kamu udah lebih dekat ke goal kamu dibandingkan kamu di tahun lalu, di tahun sebelumnya. Nah jadi untuk mencatat keuangan ini merupakan hal yang penting banget. Tapi apakah mencatat keuangan itu perlu ribet? Menurut aku nggak perlu ya man. Apakah kamu harus catat tiap hari pengeluarannya berapa atau misalnya asetnya berapa? Menurut aku pribadi sebenarnya kamu boleh catat setiap periode tertentu aja. Misal kamu catat setiap 1 bulan sekali, atau misalnya setiap 3 bulan sekali, atau setahun kamu catat 2 kali. Yang penting kamu mendata berapa banyak kekayaan network kamu kan. Jadi ini juga lumayan penting. Aku pribadi aku biasa mendata keuanganku setiap bulan. Jadi aku tahu setiap bulan apakah networkku bertambah ataupun berkurang ya man. Dengan menggunakan rumus menghitung network yang pernah aku bahas di video sebelumnya, kamu boleh cek video itu kalau nggak salah berjudul cara untuk menjadi 1% orang terkaya di Indonesia ya man. Berikutnya ini poin basic dari semua personal finance. Ini adalah poin rule nomor 1 dari semua buku keuangan pasti ngajarin ini, yaitu pengeluaran jangan sampai lebih besar daripada penghasilan ya kan. Penghasilan harus lebih besar dari pengeluaran. Ini mau kamu baca buku manapun pasti semuanya diajarin seperti ini. Karena yang namanya step 1 untuk membangun keuangan ya otomatis pengeluaran kita jangan sampai lebih besar daripada penghasilan. Apakah pengeluaran bisa lebih besar dari penghasilan? Bisa ya kan. Jawabannya adalah ada juga orang yang memiliki pengeluaran lebih gede, di mana jadi mereka setiap bulan hanya menggunakan kartu kredit, menggunakan utang konsumtif untuk bisa membiayai lifestyle mereka. Nah saranku pribadi adalah jangan, sebaiknya penghasilan kamu kalau bisa jauh lebih besar daripada pengeluaran. Aku pribadi biasa penghasilanku itu bisa sampai berkali-kali lipat pengeluaran karena aku pribadi selalu berusaha untuk meningkatkan income dan juga pengeluaran aku selalu aku tekan ya kan. Jadi walaupun penghasilan aku naik, aku tetap hidupnya simple. Nah nanti kita bakal bahas di poin-poin berikutnya kan. Nah berikutnya adalah bergantung hanya dari satu sumber penghasilan. Kalau kamu melakukan ini juga bisa berbahaya untuk keuangan kamu ya kan. Karena kenapa? Karena dengan kita hanya bergantung sama satu penghasilan, itu artinya kita memiliki resiko yang sangat tinggi. Kalau misalnya kita kehilangan penghasilan tersebut, kita bisa langsung finansialnya atau cash flow-nya terganggu ya kan. Kalau saranku pribadi, sebaiknya kamu membangun lebih dari satu sumber penghasilan. Aku pribadi juga membangun lebih dari satu sumber penghasilan. Jadi selain aku bekerja di luar negeri, aku punya penghasilan dari channel ini, aku punya penghasilan dari bisnis-bisnis lain, ada penghasilan dari investasi, penghasilan dari bonus referral, dari endorse, dari program afiliasi, atau apapun itu, sehingga aku punya lebih dari satu sumber penghasilan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau aku kehilangan sumber penghasilanku yang satu, aku tetap bisa melanjutkan kehidupanku ya kan. Aku tetap bisa melanjutkan kehidupanku. Yang namanya kalau misal kita bekerja di suatu perusahaan, kan kita benar nggak punya kontrol atas posisi kita atau gaji tersebut. Bisa aja suatu saat perusahaan tersebut udah nggak mampu membayar kita, atau misalnya kita kehilangan pekerjaan kita, itu sangat mungkin terjadi. Kalau kamu punya sumber penghasilan lain, walaupun kamu kehilangan gaji dari pekerjaan utama, kamu tetap bisa menggunakan side hustle kamu untuk melangsungkan kehidupan yang aman, atau bahkan kamu bisa langsung fokusin di bisnismu untuk memperbesar bisnis tersebut. Jadi kita jangan sampai hanya bergantung sama satu. Kalau udah punya satu, kamu mulai perlahan bangun yang lainnya kan. Kalau misal satu pun pastikan satunya itu super besar ya kan. Berikutnya adalah utang konsumtif. Nah ini yang tadi aku udah singgung, dimana kalau misal kamu kebiasaan untuk selalu ngambil utang konsumtif, itu bisa juga kurang baik untuk cash flow kita. Karena kenapa? Karena dengan kita berutang konsumtif, biasanya kita akhirnya malah end up bayar uang lebih banyak untuk bayar bunganya kan. Contohnya kartu kredit itu biasanya bunganya bisa sampai 2% per bulan. Kalau misalnya kita setahun kan itu bisa sampai 20%-an sekian. Jadi kalau misalnya kamu punya utang kartu kredit, yang ada kita malah harus membayar bunga dan akhirnya itu malah bisa menghambat cash flow kita ya kan. Alangkah baiknya kita nggak gitu memiliki utang konsumtif. Kalau kamu pengen ngambil utang konsumtif pun pastikan itu jauh lebih kecil dari penghasilan kamu. Aku pribadi aku nggak punya utang konsumtif. Aku pribadi utangnya 0 ya kan. Karena aku lebih fokus untuk membangun aset ketimbang menambah utang-utang konsumtif ya kan. Yang namanya utang itu dibagi dua, kamu harus bisa membedakan mana utang produktif, mana utang konsumtif. Untuk videonya aku pernah bahas di video sebelumnya
sebelumnya, kamu boleh cek yang ada di channel ini ya kan. Berikutnya, ini sering termakan gengsi atau FOMO. Nah, ini juga bisa jadi satu kebiasaan penyebab kita bisa menjadi miskin. Kalau misalnya kita sering gengsi, kita lihat teman kita selalu FOMO, nah itu bahaya juga ya kan. Contohnya teman kita ganti HP ke yang paling baru, HP yang sampai 20-an juta. Nah, kalau misalnya kita kemakan gengsi, kita nggak mau kalah sama teman kita, akhirnya kita malah ikutan beli. Apalagi kalau misalnya keuangan kita masih belum kuat, tapi kita melakukan hal tersebut. Pada akhirnya itu bisa bikin keuangan kita makin seret ya kan. Saranku pribadi, kita selagi muda, kita nggak perlu gengsi, nggak perlu FOMO. Yang penting fokus kita adalah membangun income dan juga membangun aset kita sampai super besar. Nanti kalau misal aset kamu udah gede banget, passive income kamu udah gede, baru kamu boleh bebas menggunakan untuk membeli barang yang mungkin kamu hanya mau ya kan. Jadi kalau misalnya teman kita ganti HP yang paling baru, ya kalau misalnya kita nggak butuh, ya kita nggak perlu beli. Apalagi kalau misalnya kita hanya beli karena kita mau doang. Kalau misalnya emang kita memerlukannya untuk kebutuhan produktivitas, misalnya kamu seorang content creator atau misalnya kamu fotografer, di mana kamu butuh HP super canggih, ya itu nggak apa-apa kalau misalnya kamu membeli barang tersebut. Tapi kalau misalnya kamu pakai cuma buat WhatsApp, pakai cuma buat Instagram, tapi kamu beli cuma karena FOMO, nah itu aku pribadi kurang rekomendasi ya kan. Mendingan uang tersebut kamu gunakan untuk gimana caranya supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang dulu, baru nanti asetnya udah banyak, baru bebas ya kan. Bahkan kamu bisa membeli menggunakan passive income. Nah, berikutnya adalah lifestyle inflation. Maksudnya di sini adalah kalau kamu meningkatkan gaya hidupmu terus-terusan ya kan. Karena kalau misalnya penghasilan kita sebesar apapun, kalau gaya hidup kita ikutan naik terus, ya itu gak bakal ada habisnya. Penghasilan kamu 10 juta, lifestyle inflation kamu mau lebih dari 10 juta, itu bisa. Nanti penghasilan kamu udah 100 juta, kamu pengen habisin 100 juta per bulan, itu juga bisa. Yang namanya lifestyle itu beneran gak ada batasnya ya kan. Maka dari itu sebisa mungkin jangan naikin gaya hidup. Aku pribadi, aku gak pernah menaikin gaya hidup ya kan. Walaupun aku penghasilannya udah naik berkali-kali lipat dari awal karirku, aku sama sekali gak menaikkan gaya hidupku. Aku masih tinggal di apartemen yang sama, aku masih menyewa kamar yang kecil, aku masih menggunakan sepatu yang mungkin udah rusak, aku masih menggunakan HP yang mungkin murah-murah aja sesuai kebutuhanku. Karena kenapa? Karena aku benar-benar paham mengenai konsep tentang uang. Aku tahu bahwa uang tersebut harus digunakan untuk dipekerjakan menghasilkan lebih banyak uang ya kan? Jadi saat kamu mengalami yang namanya kenaikan penghasilan, yang kamu lakukan adalah kamu porsikan lebih besar untuk investasi. Tujuannya supaya aset kamu tumbuhnya bisa lebih cepat lagi ya kan? Jadi pastikan kamu jangan mengalami yang namanya lifestyle inflation. Berikutnya, nggak bisa menunda kesenangan. Nah, ini mungkin sama aja kayak yang tadi. Kalau misal kamu punya uang tapi uangnya malah digunakan untuk membeli wants instead of kebutuhan kamu ya kan? Aku pernah bahas di video sebelumnya tentang Stanford Marshmallow Experiment, di mana ada eksperimen tentang menunda kesenangan. Kalau misal kamu melakukan hal tersebut, kamu bisa menjadi orang yang lebih sukses ketimbang dengan peers kamu yang nggak punya kemampuan untuk menunda kesenangan. Untuk lebih lengkapnya, kamu boleh cek video sebelumnya, di sana udah bahas lengkap ya kan? Kenapa satu poin ini penting banget. Bahkan waktu itu aku pernah melakukan penundaan kesenangan, di mana aku pengen membeli komputer seharga 11 juta, aku nunda sampai uangku udah lebih dari 300 juta, baru aku membeli komputer yang harganya cuma 11 juta. Padahal, kalau misalnya pengen langsung beli di awal, ya bisa aja. Tapi aku nggak melakukan itu, aku menunda kesenanganku selama 2 tahun. 2 tahun aku menggunakan laptop yang udah usang, 2 tahun aku hanya menggunakan device yang udah tua ya kan. Maka dari itu, ini penting banget, apalagi buat kita yang masih muda. Kita masih punya banyak waktu banget untuk bisa menikmati ya kan. Nah, poin yang terakhir adalah berjudi. Mungkin berjudi emang bisa bikin kaya secara mendadak, tapi kemungkinan untuk menang berjudi itu benar-benar kecil banget ya kan. Kalau misalnya di US mungkin itu cuma 0,00 sekian persen orang bisa menang loteri tiba-tiba menjadi kaya. Tapi kebanyakan juga kalau misalnya menang loteri pun seringkali kebanyakan setelah beberapa tahun mereka kembali ke posisi awalnya karena mereka kurang mengerti gimana cara mengelola keuangan ya kan, kurang mengerti gimana cara kerja uang. Menurutku pribadi, kalau misalnya berjudi, yang lebih kaya itu adalah bandarnya ya kan. Siapapun yang berjudi, menurut aku peluang menangnya lebih kecil. Yang makin kaya adalah orang yang menjadi bandar judi tersebut, karena bagi mereka itu bisnisnya kan. Jadi saranku pribadi, jangan berjudi, sebaiknya investasi aja. Investasi itu mungkin lebih susah untuk mencapai kekayaan, jalannya panjang, perlahan, tapi pasti ya kan. Itu jauh lebih pasti ketimbang kamu hanya mengharapkan dari judi. Yang menang judi itu kemungkinannya cuma 0,0 sekian persen ya kan. Jadi kalau misal kamu punya kebiasaan ini, boleh kamu perlahan-lahan kamu kurangi ya kan. Nah, mungkin itu aja kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang bisa membuat kita miskin. Sebenarnya mungkin masih ada banyak yang lainnya yang belum aku input di sini ya kan. Kalau misal kamu ada poin yang pengen kamu sampaikan, kamu juga boleh tulis di kolom komentar. Kalau misal kamu bisa menghindari sebuah kebiasaan ini, harusnya kamu bisa lebih baik dari 90% orang di luar sana juga ya kan. Kalau misal kamu paham tentang konsep ini, harusnya kamu keuangannya bisa jauh lebih baik dari peers kamu. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga
Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.